Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam kondisinya sehat dan masih semangat dalam belajar. Untuk sesi ini, kita masih di aplikasi editing foto atau digital imaging di Photoshop. Kemarin materinya tentang bagian-bagian program Photoshop. Nah, untuk hari ini kita akan coba menjelaskan fungsi tools-tools atau alat yang digunakan di dalam Photoshop. Kalau kita kerja, kita nggak tahu alatnya, ya nanti akan terganggu sekali pekerjaan kita. Kita harus mengenal alatnya dan tahu fungsinya. Percuma kita punya alatnya tapi nggak tahu fungsinya. Seperti mouse kita contohnya, ini ada mouse, kalau kita hanya taunya untuk menggerakkan kursor, nah itu berarti belum memahami fungsi alat ini. Di sini ada left click, ada right click, ada scroll. Nah, semuanya berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, sama di aplikasi, semua aplikasi, kalau kita tahu namanya tapi nggak tahu fungsinya ya percuma. Nah, makanya kita coba nanti akan jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami fungsi dari tools-tools yang ada di dalam Photoshop. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Saya akan buka dulu salah satu gambar, misalnya, nanti buat kita mempermudah dalam fungsi toolsnya. Oke ya, teman-teman ya. Teman-teman nggak usah bingung yang saya lakukan, karena kita akan menjelaskan fungsi toolsnya. Saya pakai shortcut soalnya tadi. Ya. Fungsi yang pertama dalam tools Photoshop atau tools-tools di dalam Photoshop itu sebenarnya terbagi jadi beberapa, teman-teman. Kalau diperhatikan di antara toolsnya itu ada garis yang hitam ini. Ada garisnya, terus di sini ada garisnya lagi, ini ada garisnya. Nanti lebih jelasnya teman-teman lihat di aplikasi masing-masing ya. Jadi saya nggak usah edit-edit video yang saya buat ini. Jadi saya buat langsung saya upload, buat langsung upload gitu kan. Jadi nggak perlu diedit-edit menggunakan aplikasi editing video. Jadi kalau ada video-video yang salah ataupun ucapan yang belepotan, ya mohon dimaklumin aja, karena hanya langsung masukin upload gitu aja. Di sini ada pembaginya, misalnya dari yang saya garis pakai kursor ini yang mungkin tampilannya nggak begitu jelas, yang saya garis kursor ini, di situ kalau teman-teman lihat di aplikasi Photoshopnya, itu ada garis hitamnya kecil ke atas. Nah, ini rombongan toolsnya selection dan cropping tool, teman-teman ya. Jadi ada tools-tools yang digunakan untuk seleksi dan memotong atau cropping. Nah, kita mulai satu-satu dulu. Tools yang paling banyak digunakan dalam kita memilih objek, menggerakkan dan memindahkan objek, itu namanya move tool. Jadi tools ini sama, kalau kita pakai aplikasi Flash, Corel itu sama, cuma beda namanya aja, fungsinya sama. Nah, kalau di Corel namanya Pick Tool, kalau di dalam Flash namanya Selection Tool. Nah, kalau di Photoshop namanya Move Tool. Hanya beda nama sama fungsi. Tools yang digunakan untuk memilih objek, ini saya gunakan tools ya. Oh ya, teman-teman, saya lupa. Pada saat kita mengaktifkan Move Tool di sini, akan muncul opsi bar di atas, itu ada auto select, ada show transform control, nah, hampir kepleset nih, sorry. Nah, aktifkan aja teman-teman. Maksudnya auto select itu gini, kalau kita punya 2, 3, 4 layer, kalau kita aktifkan auto select, apapun yang kita klik itu akan otomatis terseleksi. Tapi kalau kita nggak aktifkan, teman-teman, misalnya ada 2 layer seperti ini, anggap bertumpuk seperti ini, teman-teman mau memilih layer yang di bawahnya, teman-teman klik, yang kena akan layer yang di atasnya, karena dia tidak auto select. Tapi kalau aktifkan auto select, teman-teman klik layer yang di bawahnya, itu otomatis akan terpilih terseleksi. Nah, itu diaktifkan aja dalam kita mempercepat dalam pemilihan layer ya. Itu fungsi move tool. Terus di sini ada show transform control. Kalau dalam versi yang di bawahnya namanya show bounding box. Sama, diaktifkan aja. Fungsinya apa? Untuk menampilkan apabila kita pilih layernya, nah, itu muncul yang titik-titik poinnya gitu, teman-teman. Yang ada 8 titik itu, yang atas, bawah, kanan, kiri, segala macam itu akan kelihatan. Nah, bagi yang pemula biasanya lebih mudah melihat yang aktif itu kalau ada tandanya seperti ini. Jadi diaktifkan aja yang bagian show transform control. Oke. Fungsi toolsnya tadi untuk move tool adalah memilih objek. Ini sudah saya lakukan. Saya klik berarti memilih objek. Menggeser atau menggerakkan objek. Ini saya geser atau gerakkan. Jangan bingung kenapa kok layar warna yang saya gerakkan sama bawahnya sama. Karena tadi saya menggunakan layarnya sama, teman-teman ya. Jadi nggak usah dibingungkan ya.
Karena kalau masih background, saya nggak bisa geser. Di sini masih dikunci, harus jadikan layer dulu. Nah, nanti itu pengenalan di bagian khusus layer, biar nggak tercampur dengan fungsi toolsnya. Yang penting sekarang fungsi tools. Yang pertama, tool itu untuk memilih, terus menggeser, seperti ini. Ya. Merubah ukuran juga bisa, teman-teman. Tapi hati-hati dalam merubah ukuran, terutama muka dan bagian-bagian yang penting dari seseorang. Kalau mukanya salah narik, nanti akan yang gemuk jadi kurus, yang kurus jadi gemuk. Bahkan ada yang gepeng kepalanya, ada yang lonjong malah. Jadi hati-hati dalam menarikannya. Saya kasih triknya sekali, ya. Sekali aja, jangan banyak-banyak ya. Untuk menarik foto, gunakan shift dan diagonal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang berubah hanya scalingnya. Tetap proporsional, hanya beda ukurannya saja teman-teman. Kalau sudah, akhirnya dengan enter atau double klik. Nah, itu fungsi move tool. Atau teman-teman lupa memencet shift-nya. Misalnya udah terlanjur seperti ini. Nah, gepeng seperti inilah. Tapi jangan diakhiri dulu, jangan double klik ataupun klik enter. Di atas teman-teman ini ada gambar yang log ya, mention aspect ratio atau log aspect ratio. Itu kalau kalian klik aja pada saat sudah terjadi tidak proporsional atau gepeng seperti ini, diklik aja nanti otomatis dia akan kembali proporsional. Tinggal kita lakukan tanpa menggunakan shift. Nah, kalau kita udah log, kita udah mention aspect rasionya, kita tidak perlu menggunakan shift. Jadi ada dua ya. Oke. Nah, itu fungsi dari move tool. Nah, bisa juga memiringkan, merotation ya seperti ini. Tempelkan mouse-nya. Nah, seperti itu. Tempelkan. Nah, ini fungsi move tool. Terus bisa juga untuk skew tapi harus pakai kontrol ya. Nah, seperti ini. Nah, dampingin dengan kontrol itu untuk skew-nya. Oke. Teman-teman, itu fungsi tools yang pertama. Banyak juga ya fungsinya ya. Nah, jadi kalau kita nggak tahu fungsinya, kita mau kerja asal-asal kerja aja. Yang penting project jadi. Ya boleh sih, cuma lebih bagus lagi kalau kita punya pemahaman teorinya juga. Kalau ada nanti tetangga, anak, orang lain yang bertanya, kita bisa memberikan informasi. Jangan berikan informasi yang salah. Nanti kasihan orang ya. Kasihlah informasi yang benar. Oke, kita masuk tools yang kedua. Yang ini saya delete aja layernya. Karena tadi hanya untuk mengenalkan move tool. Kalau saya pakai sini nggak bisa digeser teman-teman. Nanti akan muncul tulisan could not use the move tool. Tidak bisa menggunakan move tool because the layer is locked. Karena layer ini terkunci. Nah, saya nggak bisa bahasa Inggris ya, pura-pura bisa aja. Nah, kurang lebih artinya seperti itu. Kita tidak bisa menggeser atau menggunakan move tool atau tools move, nah ya, sama ya, move tool atau tools move tool itu karena layer ini masih terkunci. Nah, itu. Jadi kalau kita salah dia ada tensionnya, ada peringatannya. Yang kedua, di sebelah kirinya itu ada rombongan marquee. Tulisannya marquee ya. Di dalam marquee itu ada banyak, ada rectangular marquee tool, ada elliptical marquee tool, ada single dan ada single row ya dalam bentuk ini. Ada single row, ada single column. Nah, teman-teman cara munculnya gampang. Jadi teman-teman di situ ada segitiga, bisa dipencet ya, tahan. Nah, seperti itu atau ditulisnya juga nggak apa-apa, tahan aja seperti itu. Kalau mau shortcutnya sekalian ya nanti saya berikan. Kalau move tool shortcutnya itu V ya, bukan F, V ya, bukan Fanta tapi V. Kalau marquee shortcutnya M, nah, M. Nah, itu langsung pindah ke rectangular marquee tool. Di dalam marquee ada kotak, ada lingkaran. Nah, cara pindahnya gimana? Tekan aja Shift sama M. Nah, seperti itu. Jadi langsung pindah di dalam satu rombongan itu sama-sama marquee. Nah, sekarang kita fungsinya. Kita masih ke yang rectangular marquee tool. Artinya kita akan membuat seleksi dalam bentuk kotak. Nah, seperti ini teman-teman. Bukan membuat kotak ya, tapi membuat seleksi. Nah, kita pilih rectangular marquee tool. Nah, karena Photoshop itu identik dengan seleksi, pemilihan area yang kita inginkan. Nah, ini namanya seleksi dalam bentuk kotak, teman-teman. Fungsi seleksi apa sih? Ya, kita inginkan nanti maunya apa gitu. Misalnya saya udah seleksi, misalnya saya akan lakukan perubahan sedikit. Nah, seperti ini, teman-teman nggak usah bingung ini apa yang saya gunakan. Nanti teman-teman season berikutnya akan ada. Nah,
Hanya bagian tertentu itu yang kita edit gitu, yang lainnya nggak kena editan. Nah, itu fungsinya seleksi. Saya kembalikan lagi, saya undo lagi. Nah, ini yang saya bilang, kalau di undo Ctrl Z dia hanya step depan, step belakang, depan belakang. Kalau mau kita dampingi dengan ALT. Itu yang pertemuan kemarin yang nggak saya sampaikan, ya. Karena kalau disampaikan nanti habis dalam satu session. Nah, semakin banyak materinya, bagi teman-teman yang pemula akan semakin stres. Akhirnya nggak mau mencoba. Tapi kalau sedikit, belajar pelan-pelan, bisa dipahami, nanti mudah-mudahan menimbulkan semangat dalam diri, akan terus belajar. Ya. Itu fungsi selection menggunakan rectangular marquee tool. Kalau elliptical ya berarti seleksi dalam bentuk lingkaran. Nah, seperti itu. Ya, kita masuk ke fungsi toolsnya dulu teman-teman. Nanti kita kembangkan di materi berikutnya. Cara menambah seleksi, cara mengurangi seleksi. Nah, nanti itu ya, biar nggak terlalu bingung. Terus di situ ada di bawahnya rectangular marquee itu ada rombongan lasso tool, sama. Tadi saya sampaikan yang dari garis di sini ada garisnya nih, ada kecil garisnya, itu hitam ke atas itu rombongan selection dan cropping tool. Jadi ini masih sama-sama untuk selection tool teman-teman, cuma beda fungsinya aja. Kalau tadi rectangular dan elliptical itu dalam bentuk seleksi kotak dan lingkaran. Nah, kalau lasso tool ini teman-teman, itu seleksi dalam bentuk bebas. Jadi kita pilih area yang kita inginkan bebas. Enggak dalam bentuk lingkaran atau kotak, tapi ini bebas. Caranya simple. Diklik tahan mouse-nya seperti ini. Nah, misalnya saya mau seleksi bagian mulutnya, nah berarti sini saya seleksi. Nah, seperti itu. Saya hilangkan kembali. Oke. Nah, seperti ini. Nah, cuma teman-teman, catatan, apabila teman-teman menggunakan lasso tool dan mouse-nya bermasalah, nanti akan putus. Misalnya seperti ini. Nah, putus. Terus teman-teman lakukan lagi. Nah, putus lagi. Nah, itulah serunya dalam bermain Photoshop terutama pada bagian selection. Jadi teman-teman usahakan dalam memegang mouse itu yang benar-benar pas. Kalau memang mouse-nya ada dalam bentuk, di sini kan ada sinar infrarednya, gunakan alas yang memang tidak tembus lah. Kalau pakai kaca nanti dia lari-larian mouse-nya. Oke, itu lasso tool, membuat seleksi dalam bentuk bebas. Yang berikutnya ada polygonal lasso tool di dalam lasso tool. Membuat seleksi dalam bentuk titik-titik poinnya atau garis lurus. Nah, nih. Nah, caranya berbeda dengan lasso tool. Kalau lasso tool diklik tahan, kalau ini diklik lepas. Klik lepas teman-teman. Nah, saya balikan ke default program. Kalau kita udah selesai, kalau kita klik lagi, yang lama tadi hilang teman-teman ya. Ini asli dari aplikasinya. Kalau tadi ada karena saya udah set untuk add selection ya. Nah, gitu teman-teman. Ini lasso tool, membuat seleksi dalam bentuk bebas ya. Dalam arti bebas itu ya terserah kita si editor ya. Berikutnya di situ ada magnetical lasso tool. Sama masih tools dalam seleksi, cuma magnetical ini dia seleksinya kalau kita klik terus kita lepaskan, dia akan ngikutin warna yang serupa. Contoh di sini saya akan ambil bagian wajahnya. Klik saya lepas nih, mau saya lepas. Saya tinggal geser ke sini, tangan saya nggak diklik ya. Saya akan geser-geser. Bentar, saya ulangi lagi. Klik saya nggak geser, cuma ikutin dari pola muka. Nah, dia akan seleksi sendiri teman-teman, seperti itu. Nah, terus kalau sudah kita akhiri, double klik ke area yang kita inginkan. Nah, itu magnetical lasso tool. Jadi seleksi bebas berdasarkan tingkat keserupaan warna. Ada yang bilang karena pemula terus ngeliat video ini, wah lebih mudah pakai itu dong. Semuanya mudah, tergantung kita dalam menggunakannya. Ada orang yang lebih nyaman menggunakan lasso, ada orang yang lebih nyaman menggunakan poligona, ada yang lebih menggunakan magnetical. Kalau saya sendiri, saya pribadi, biasanya saya campurkan karena ada bagian tertentu yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan magnetical dan bisa dilakukan dengan menggunakan poligona. Ada juga yang kita lebih nyaman menggunakan poligona untuk bagian yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan lasso tool. Nah, mudah-mudahan kalimat saya bisa dipahami ya. Agak perlu logika sedikit lah ya. Berikutnya di situ ada yang di sini ada quick selection tool. Nah, quick selection tool ini tools yang disukai anak-anak teman-teman karena dia itu seleksi dengan cara cepat. Cepatnya apa? Berdasarkan warna terutama. Nah, sekarang saya contohkan. Nah, kalau kita klik aja, kita hanya modal klik, dia akan seleksi sendiri teman-teman. Tuh. Nah, udah seleksi satu wajah full. Nah, ini quick selection tool. Terus teman-teman, saya kasih sedikit
trik juga dalam kita melakukan selection. Di sini kan ada bentuk lingkaran tuh teman-teman. Di kursor saya itu ada lingkaran ya. Itu berkaitan sama size-nya teman-teman. Nah, di sini ada size-nya. Ada size-nya. Nah, kita kalau gede, nah, lingkaran jadi besar. Kalau kita ini, nah, dia jadi besar juga gitu. Nah, kita kalau gunakan opsi bar yang di sini agak bolak-balik teman-teman. Kita gunakan di laptop atau di komputer itu ada kurung kerawal. Kurung kerawal itu yang kurungnya kotak. Nah, itu kalau yang dia nutup itu untuk memperbesar. Kalau dia yang buka itu untuk memperkecil. Nah, itu nanti bisa digunakan teman-teman dalam mempercepat kita edit sebuah foto ya. Oke. Di bawahnya atau di dalam quick selection tool itu ada magic wand tool, sama tools yang digunakan untuk seleksi berdasarkan tingkat keserupaan warna. Misal rambutnya kita klik, nanti akan yang warna-warnanya mendekati akan otomatis terseleksi ya. Oke, saya rasa jelas ya sampai sini ya. Berikutnya adalah crop tool. Crop tool itu untuk memotong bagian yang tidak diinginkan atau untuk membuang bagian yang tidak diinginkan. Atau kalau mau dibalik bahasanya berarti mengambil bagian yang diinginkan. Sama aja, hanya persepsi dalam pengucapan dan penerimaan. Ya, pada intinya crop tool itu untuk memotong. Kalau mau yang dibuang ya berarti memotong bagian yang dibuang. Kalau untuk mengambil berarti memotong bagian yang ingin diambil. Caranya simple. Crop tool tinggal diambil, misalnya saya mau ambil bagian wajahnya doang sini, nah seperti ini, tinggal di double klik atau enter. Nah seperti itu, berarti yang lain sudah kepotong, hilang. Oke, itu fungsi untuk crop tool. Di dalam crop tool ada slice dan lain sebagainya, itu sama. Itu fungsi-fungsi untuk crop toolnya, biar cepat, karena ini waktu berjalan terus teman-teman. Nanti buat bikin materi yang lain-lain lagi ya. Ada airdrop tool. Airdrop tool itu tools yang digunakan untuk mengambil contoh warna. Kalau teman-teman lihat warna di sini aja ya, nanti saya jelaskan ini warna apa. Sekarang belum dijelaskan, lihat aja ada warna merah dan kuning. Kalau saya gunakan airdrop tool itu untuk mengambil contoh warna. Misalnya saya klik warna di hidungnya. Nah, otomatis di warna ini akan berubah teman-teman. Nanti kalau kita membuat objek, otomatis warna yang kita ambil itulah warna yang akan aktif. Jadi airdrop tool itu airdrop tool itu adalah tools yang digunakan untuk mengambil contoh warna yang diinginkan. Misalnya saya mau warna bajunya, nanti akan jadi warna bajunya. Nah, itu fungsi airdrop tool. Berikutnya di bawahnya ada defaultnya mungkin gini. Nah, defaultnya dari Photoshop begini. Ada spot healing brush, digunakan untuk mengambil sampel warna yang diinginkan dan memberikan pada warna yang tidak diinginkan. Nah, contohnya gini. Saya gedein dikit. Nah, ini spot healing seperti ini. Nah, disapukan. Jadi hilang. Saya tadi agak sedikit lupa ketinggalan. Ini kan garisnya udah habis ke atas. Nah, yang ada garis sampai garis di bawah ini namanya retouching ya, retouching tools. Tools yang digunakan untuk retouch. Ya, dari sini. Ini retouching tools. Tools yang digunakan untuk retouching. Retouching itu untuk memperbaiki, memperbarui ataupun mengedit-edit bagian-bagian dari gambar kita. Untuk retouch ya. Oke. Ini spot healing brush ya. Untuk menghilangkan atau mengambil warna dan menaruh warna di tempat yang diinginkan. Tadi kan di sini ada noda-noda jerawatnya, itu hilang. Bisa menggunakan spot healing brush. Terus di dalamnya itu ada healing brush, sama ya. Healing brush sama. Nah, healing brush itu harus didampingi teman-teman. Kalau teman-teman belum ngerti, kalau diklik itu akan muncul Alt click to define a source point to be used to repair the image. Artinya kurang lebih seperti ini. Tools ini bisa digunakan apabila kita mengambil sampel warnanya dulu. Jadi kalau teman-teman di sini ada noda kita mau hilangkan, jangan ambil warna dari warna rambut teman-teman. Nanti mukanya bukannya bagus, malah belontang-belontang nanti atau belang-belang. Belontang-belontang bahasa apaan itu ya? Jadi belang-belang ya. Itu fungsi dari healing brush kita terapkan. Cara ngambilnya sampel warnanya, tekan Alt plus klik, maksudnya klik kiri ya. Kalau ini berarti saya ambil dari sini, Alt plus klik. Nanti akan muncul seperti itu. Ada tampilan yang kayak apa itu? Zeroing kalau kita mau nembak itu loh. Kayak keran gitu lah ya. Nah, kita lepas, Alt-nya lepas, kita tempatkan. Nah, di situ kalau kita klik akan ada plus. Ada plus di tempat yang tadi kita ambil warnanya. Itu source-nya, sumber warnanya. Kita tinggal sapukan aja teman-teman. Nah,
hilanglah jerawat orang. Nah, jadi kalau teman-teman yang maaf yang punya jerawat atau punya wajahnya ada tai lalat apa tai kebo atau apa gitu, nah jadi teman-teman bisa diretas menggunakan healing brush. Ya, maaf tadi bukan bicara jorok ada tai lalat, memang namanya tai lalat ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya akan kembalikan ke yang awal. Terus di dalamnya itu ada patch tool. Nah, patch tool sama teman-teman, cuma caranya berbeda. Di dalam patch itu ada dua, ada source dan destination. Ini ada source, ada destination. Kalau destination teman-teman, nah seperti ini misalnya. Nah, kalau kita pilih destination, logika kita akan taruh di bagian yang dituju. Kan destination kan tujuan. Ya. Nah, kalau teman-teman lakukan dengan cara seperti ini, kita ambil dulu, terus kita taruh di tempat yang dituju, itu akan menambahkan yang jeleknya tadi teman-teman. Jadi kebalik, kalau opsi yang di sininya destination, teman-teman ambil dulu warna yang kita inginkan, kita taruh di tempat yang kita ingin retouch. Nah seperti itu teman-teman, langsung hilang. Amazing ya, magic, itulah digital magic. Nah, itu kalau menggunakan destination teman-teman. Oke, nah apabila kita menggunakan tool patch tool, tapi dengan cara yang source, nah ini pilihnya yang source nih atas. Kalau source, berarti diambil dulu yang jeleknya, tempatkan di bagian yang bagus. Nah, itu source-nya. Jadi dari bahasa sini kadang orang suka kebalik. Kalau source itu logika kita mengambil sumbernya taruh di bagian yang jelek. Ya, justru kebalik. Nah, jadi yang jeleknya dulu diambil, taruh di bagian yang bagus. Itu kalau pilihannya di sini source untuk tools patch tool. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bening sekali ya sekarang ya. Di situ berikutnya ada brush tool. Brush tool itu untuk memberikan pewarnaan dan menggunakan kuas. Karena di sini warnanya hitam, kalau kita kuaskan dia akan jadi hitam seperti ini. Ya, itu mudah lah. Saya rasa bisa, nggak perlu dijelaskan terlalu banyak lah ya. Itu brush tool ya. Berikutnya ada stamp tool. Nah, stamp tool ini teman-teman, namanya stempel, itu kan memberikan cap cetakan. Nah, kalau di sini itu untuk cetakan yang ganda karena clone. Contohnya gini. Kalau di sini ada hidung, saya bisa buat di sebelahnya hidung lagi. Mungkin ada di acara televisi segala macam, ada yang matanya 3, orang matanya 3. Terus misalnya jarinya ada 5, ada 6. Nah itu bisa menggunakan clone stamp tool ya. Kita coba. Caranya sama, untuk mengambil sampel source-nya, sampel yang diinginkan, tekan ALT dulu. Tinggal digeser teman-teman. Tuh, ada hidung baru di situ, ada mulut baru di situ. Karena kita gandakan, kita clone stamp tool. Clone menggandakan, stamp tool ya stempel, kita stempel. Mencap ganda. Nah, itu fungsi clone stamp tool ya. Ya serem juga lah, kita kembalikan ke awal. Terus di situ ada history brush. History brush itu berarti sejarah pengerjaan menggunakan brush. Oke, saya brushkan dulu, saya brush dulu. Oke. Kita akan hilangkan brushnya menggunakan history brush tool. Nah, seperti ini. Brushnya akan hilang teman-teman. Kalau kurang gede kita gedekan. Nah, caranya tadi yang kurung kerawal. Nah, itu menghilangkan brushnya akan hilang kembali. Gambar aslinya tidak akan terpengaruh karena yang dihilangkan hanya brushnya. Brush tool kuas yang kita sambungkan tadi. Berikutnya ada eraser tool. Eraser tool itu sudah jelas dari bahasanya eraser itu kan berarti kan menghapus ya, berarti menghapus bagian tertentu. Nah, ini saya hapus. Kok itu jadinya kok kuning ya? Nah, warna ini tergantung dari warna yang di bawah sini teman-teman. Ini namanya background color. Ya. Kalau warna ininya hitam ya nanti kalau kita sapu hapuskan ya jadi hitam. Nah, kok nggak transparan? Karena di sini backgroundnya masih terkunci teman-teman belum layer. Kalau mau transparan ini jadikan layer. Caranya double klik aja paling cepat. Double klik, oke. Nanti akan transparan backgroundnya. Nah, seperti itu. Oke ya, mudah ya. Oke. Saya kembalikan ke awal biar kita default dulu. Berikutnya di situ ada warna gradien, ada pen bucket dan lain sebagainya. Nah, ini udah masuk ke pewarnaan, berarti kita kalau mau langsung ya langsung, kalau mau seleksi. Karena kalau langsung kan kalau misalnya menggunakan gradient fill ini kan langsung terwarna, gambarnya akan hilang. Makanya untuk pewarnaan ini misalnya kita coba diseleksi dulu ya. Nah, diseleksi aja. Nah, saya akan buat selection terus saya akan lakukan di layar baru aja. Nah, saya akan lakukan pewarnaan gradasi. Nah, itu cara mudahnya gitu. Di sini ada tipe-tipenya teman-teman, opsinya mulai conical, radial dan lain sebagainya. Nah, ini kalau radial, nah,
ada conical, nah, terus ya, ada model star dan lain sebagainya. Itu warna gradasi. Terus kalau pen bucket berarti hanya memberikan warna, sapuan warna seperti itu. Pak, itu kok ada gradasinya? Itu bukan gradasi, itu karena masih bekas yang lama tadi. Ya, kita tinggal lakukan pemberian warna aja. Ini saya hilangkan misalnya ya, saya hilangkan dulu. Saya akan kasih warna gradasinya. Sorry, warna pen bucketnya. Nah, dia hanya satu warna. Kalau tadi kita klik ada banyak warna karena itu bekas dari warna gradasi. Nah, itu fungsi toolsnya. Pemberian warna pada Photoshop bisa menggunakan pen bucket dan gradation tool. Saya hapus untuk layarnya. Oke. Berikutnya di situ ada blur tool, sharpen dan smooth. Nah, blur tool itu untuk mengaburkan teman-teman. Misalnya ada jerawat, kita kaburkan, nanti dia akan kabur. Nah, di sini ada strength, ada lain sebagainya, itu hanya pilihan aja. Nah, ini kita akan kaburkan. Nah, ini blur tool ya. Nah, lama-lama dia akan kabur. Saya akan kasih contoh menggunakan objek yang memang harus dikaburkan sebentar ya. Blur tool. Mudah-mudahan punya. Bukan. Kita ambil dulu, nah ini aja. Oke, nah di sini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, nah di sini kan banyak bercak-bercak lah. Kita akan lakukan blur tool secara sebentar. Ini layarnya. Saya akan klik dragnya ke dokumen baru aja, biar nanti nggak ketemu sama layer yang tadi kita buka. Nah, gitu. Oke, nah ini teman-teman. Nah ini kan banyak sekali ya bentuk-bentuk bercak-bercaknya. Nah ini saya akan lakukan menggunakan blur tool, akan saya blurkan. Nah, tuh. Bercak-bercak itu akan hilang, kesannya hilang, tapi itu cuma jadi kabur teman-teman. Hati-hati untuk bagian detailnya, jangan gunakan blur tool ya. Nanti kita bisa lakukan menggunakan retouching. Ya tadi udah ada healing brush, ada spot healing, ada patch tool, ada clone stem tool. Nah, ini fungsi blur tool teman-teman. Jadi untuk mengaburkan. Contoh di sini kita akan close up untuk bagian tangannya si gadis ini. Wah, gadis ini ceritanya. Kita gunakan blur tool. Blur tool itu blur tool itu kalau R itu untuk Photoshop yang versi lama. Ini karena CS6 agak beda shortcutnya. Gini teman-teman. Tuh. Hilang. Cuma pengaburannya jangan gunakan strength kalau untuk bagian-bagian yang detailnya. Bisa dikurangi lagi. Ya, oke. Nah, nih, semuanya akan hilang. Yang bercak-bercak itu blur tool ya, fungsi blur tool. Oke, kita kembali lanjutkan. Di dalamnya itu ada sharp, ada smooth. Sharp itu dia untuk membuat lebih tajam. Sharpen. Nah, tuh, lebih tajam. Sharp. Ya. Terus ada smooth. Smooth itu ya lebih halus lah. Smooth, smooth. Oke. Berikutnya di sini ada tools namanya dodge tool. Kita close saja yang latihan ini. Kita close. Kembali ke sini lagi. Ada tools namanya dodge tool. Dodge tool itu untuk membuat lebih terang ya. Contohnya gini, di bagian gigi saya akan close up. Nah, saya close up, saya gunakan dodge tool. Nah, tuh akan jadi putih teman-teman. Tuh, saya kembalikan ini sebelumnya, ini setelahnya. Ini sebelumnya, ini setelahnya. Jadi kalau orang kenal digital imaging, Photoshop, pasta gigi, mohon maaf ini ya. Nanti nggak bisa sold out nanti kalau ketemu orang-orang Photoshop. Pas kira nanti di post di internet, kenalan, pas ketemu ternyata giginya nggak seputih yang di internet. Oke, itu fungsi dodge tool. Di dalamnya ada bentul dan sponsor. Bentul itu berarti membuat lebih gelap. Kita ben kan dibakar, bentul. Nah, tuh lebih tajam. Nah, bentul. Nah, oke. Ya, teman-teman ya. Terus ada pen tool. Pen tool itu berarti menggambar bebas. Nah, di sini ada pen. Nah, berarti teman-teman menggambar bebas. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan kembali.
Di dalam pen itu ada free transform dan sebagainya, sama. Ini kalau untuk add selection atau add anchor itu berarti menambahkan titik poinnya atau titik pada saat kita menggambar pen tadi, delete sama, convert sama. Terus tab tool tadi sudah dijelaskan sama saya. Tab tool itu untuk membuat teks atau tulisan. Tinggal diklik, diketik aja. Ya, diklik, diketik saja. Oke, itu type tool ya. Saya ulangi, dipilih type toolnya, diklik, ketik aja. Ukurannya ada di mana? Adanya di panel tadi. Tadi di pertemuan kemarin sudah dikasih tahu fungsinya di situ. Nah, kalau mau berbesar sama. Jangan tarik dari sudut seperti jangan samping dari ini. Kalau mau dari samping aktifkan aspek rasionya. Oke. Itu type tool. Berikutnya di situ ada path selection tool atau direct selection tool. Nah, ini sama. Ini fungsinya untuk edit-edit bagian titik. Misalnya tadi kita menggunakan pen tool misalnya nih ya, contoh. Oke, nah kita bisa menggunakan paste tool-nya, kita aktifkan paste tool-nya. Nah, ini titik-titik ini kita edit menggunakan paste tool. Ya. Nah, terus kita bisa menggunakan direct selection tool juga sama. Nah, tuh. Itu fungsi dari direct selection tool dan paste tool. Kalau kita mau menggunakan teks juga bisa, ya. Nanti ada contohnya pada saat kita membuat logo menggunakan direct selection tool. Oke. Berikutnya ada rectangle tool. Beda sama rectangular marquee tool ya. Kalau rectangular itu yang di atas ini teman-teman, ini rectangle. Rectangle itu fungsinya untuk membuat kotak, objek kotak. Yang warnanya warna foreground lah pastinya. Tadi background itu kalau eraser. Nah, kalau untuk membuat warna itu pasti ngambilnya warna foreground. Oke, itu membuat kotak, ellipse sama. Nah, di sini ada apa nih? Ada tools rotate view. Nah, ini hanya view-nya aja teman-teman. Nah, itu mah nggak terlalu sulit lah ya teman-teman, hanya untuk view-nya aja. Nah, di sini ada zoom. Nah, zoom ini yang penting banget dalam kita melakukan seleksi, terutama detail-detail selection-nya. Nah, zoom tool untuk Photoshop itu klik kiri, itu zoom in. Ya, zoom in itu makin besar. Nah, versi CS6 itu diklik tahan. Diklik tahan, itu untuk zoom in dan zoom out. Diklik tahan. Mudah ya teman-teman ya. Diklik tahan, itu bisa zoom in dan zoom out. Nah, di CS6 ya. Jangan di versi 7 ya, nggak bisa nanti. Terus atau enggak menggunakan scroll. Scroll ini untuk didampingin dengan ALT. Nah, ini scroll sama. Itu untuk bagian zoom. Atau gunakan kontrol di situ di keyboard ada plus dan minus yang disama dengan di atas dekat backspace ya. Nah, plus itu untuk zoom in, minus untuk zoom out. Jadi zoom itu saya kasih beberapa cara. Nah, nanti silakan dipraktekkan. Oke, teman-teman, kita lanjut di bawahnya. Itu ada foreground color dan background color. Setiap apa yang kita masukkan warnanya, terutama membuat objek baru, pasti akan ngambilnya di foreground color. Defaultnya dari Photoshop itu warna hitam dan putih, teman-teman. Jadi defaultnya itu hitam di atas atau foreground, backgroundnya putih. Kok tadi tiba-tiba bisa muncul? Saya pakai shortcut tadi, teman-teman. Saya buatkan ke default. Jadi shortcutnya itu D. Terus apabila kita ingin membalik warna, teman-teman, ini jadi putih ini hitam, tekan aja X di keyboard. Nah, misalnya saya udah pilih warnanya nih. Misalnya saya maunya warna merah. Terus backgroundnya warna hitam. Ternyata saya pengen backgroundnya warna merah. Teman-teman nggak usah klik sini juga bisa. Langsung aja tekan huruf X. Nah, seperti itu. Itu foreground dan background color. Terus ini ada mask. Mask itu membantu kita dalam membuat seleksi berdasarkan masking. Ya. Nah, ini contohnya. Misalnya saya max, nah itu bedanya kan yang warna agak pink-pink itu berarti nanti kalau kita aktifkan menggunakan brush itu bisa dipilih contoh ini. Nah kita brush, kalau kita akhiri maxnya nanti akan ada seleksi baru di situ. Nah itu masking namanya teman-teman. Jadi kita bisa membuat seleksi menggunakan langsung di sini ada edit maxnya. Kalau buang ya kita buang seleksinya. Membuang seleksi itu Ctrl D atau select di select sini. Oke, berikutnya di situ ada tampilan untuk mode dokumen kita. Bisa normal, bisa diperbesar, standar, dan full. Nah, ini tampilannya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau temannya tiba-tiba datang pencet huruf F. Nah, itu jadinya seperti itu. F lagi. Wah, kok hilang semua tampilannya? Mulai dari menu bar, toolbox, dan lain sebagainya hilang. Jangan khawatir, tekan aja huruf F, nanti dia akan kembali normal seperti biasa. Oke, teman-teman semua,
masih semangat belajarnya, agak panjang untuk fungsi tools ini. Mudah-mudahan bisa menjawab ataupun bisa membantu dalam belajar. Kalau masalah kurang jelas nanti tanyakan aja, nggak apa-apa di komen ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti diulang-ulang videonya, kalau ada yang kurang jelas ulang lagi. Kalau misalnya masih bingung lagi silakan di komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, ikutin aturan pemerintah. Tidak perlu kita membuat aturan sendiri. Ya, karena pemerintah pasti sudah memikirkan solusi yang terbaik dalam menanggapi atau menangani wabah pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.